Lalu ada jahe sepotong. Kemudian ketumbar bubuk saya pakai 1 sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, kemudian garam 1 sendok teh, kaldu jamur saya pakai setengah sendok teh, dan gula pasir saya pakai setengah sendok teh. Langsung aja diulek hingga halus ya. Kemudian daging sapinya atau daging kambingnya boleh ya, boleh pilih salah satu. Kita marinasi dengan bumbu ulek tadi ya, tapi cuman separuh aja atau secukupnya aja ya. Karena di sini saya cuman pakai sekitar 200 gram. Jadi saya marinasi dengan sedikit bumbu, pokoknya hingga merata aja ya. Diamkan kurang lebih 10 menit. Oke, selanjutnya siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 5 siung, diiris-iris ya. Kemudian cabai rawit, saya pakai 5 butir, dipotong-potong kasar seperti ini. Tomat saya pakai 2 buah ya. Kemudian nanas. Di sini saya pakai setengah buah aja. Atau boleh 1 buah ya, tapi ini kecil ukurannya nanasnya ya. Boleh disesuaikan aja dengan selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan tumis. Ada bawang merahnya yang sudah diiris-iris tadi ya. Kemudian kita akan tambahkan cabai rawit, aduk sebentar hingga layu. Kemudian tomat dan nanasnya kita masukkan juga. Jadi kita masak menu olahan daging yang sehat tanpa kolesterol ya teman-teman. Anti kolesterol maksudnya. Ngikut-ngikut yang lagi viral itu teman-teman. Jadi saya tambahkan nanas. Kemudian bumbu halusnya kita masukkan sekalian. Nah di sini bumbu halusnya kalau teman-teman nggak mau ribet ngeracik-ngeracik atau ribet-ribet, boleh pakai bumbu gulai ya. Kemudian tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, daun salam 2 lembar, dan daun jeruk 2 lembar juga. Ini semua anti kolesterol ya, serai, daun salam, nanas, dan tomatnya membantu mengurangi kadar kolesterol dalam daging ya. Jadi insya Allah sehat kalau dimakan, nggak berlebihan ya. Oke, selanjutnya daging yang dimarinasi tadi langsung dimasukkan ke dalam wajan dan kita tumis hingga empuk ya. Ini penambahan nanas juga membuat daging teksturnya jadi lebih cepat empuk ya. Jadi nggak perlu lama-lama masaknya. Selanjutnya kita tambahkan santan. Di sini saya pakai santan rada-rada encer gitu ya, sebanyak kurang lebih 200 gram. Langsung masak hingga matang. Ini rasanya sangat enak banget, ada gurihnya, ada segernya, ada agak manis-manisnya gitu ya. Jadi sangat cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Kita tambahkan kubis, ini pakai kurang lebih 100 gram ya. Kemudian daun bawang saya pakai 2 batang. Seger, sedap banget. Lalu tambahkan kecap manis, saya pakai 2 sendok teh ya. Aromanya aja udah harum banget teman-teman, seger banget. Oke, masak hingga empuk dan matang.
Tongseng yang enak banget dan anti kolesterol ya. Dan tongseng anti kolesterol ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan segar dari bahan ikan bandeng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan bumbunya. Di sini saya pakai bumbu iris. Ini ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja, langsung diiris-iris ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 2 siung aja. Sama diiris-iris juga. Ini ada kunyit, saya pakai kunyit fresh ya, langsung aja dipotong-potong tipis-tipis. Untuk belimbing wuluhnya saya pakai 4 buah, dipotong serong. Tomatnya 1 buah aja, dipotong kasar seperti ini. Langsung panaskan minyak lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya. Aduk-aduk hingga harum ya. Setelah itu tambahkan daun salam 2 lembar, serai, kemudian ada lengkuas dan jahe, serta cabai rawit utuh, saya pakai kurang lebih 7 buah. Kemudian kunyitnya tadi, yang diiris-iris tadi ya, dimasukkan juga. Selanjutnya tambahkan air, di sini saya pakai kurang lebih 500 ml ya. Masukkan ikan bandengnya. Di sini saya pakai 1 ekor aja ya teman-teman. Udah dibuang sisiknya. Kemudian masukkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh ya. Masukkan tomat dan juga belimbing wuluhnya. Masak hingga matang dan bumbunya itu meresap ya. Seperti ini, kita boleh balik ikannya biar meresap. Udah kerasa banget segernya teman-teman, aromanya tercium harum. Terakhir kita tambahkan irisan daun bawang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan asem-asem bandeng bumbu irisnya. Ini super gampang buatnya dan super simple ya pastinya.
Udah gitu rasanya sangat-sangat segar dan pastinya menggugah selera. Cocok banget untuk dinikmati keluarga tercinta. Oke, sangat mudah banget memasak menu hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ikan. Pengen tahu ikan ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama sayat-sayat ikan. Ini ikan sudah dibersihkan ya, isi perutnya, tapi kita nggak sayat dari perutnya ya, langsung dibersihkan dari kepalanya. Ini ikan beli kemarin, kemudian karena nggak sempat masak, masuk ke freezer ya, makanya matanya berwarna agak putih, padahal ini ikannya masih segar ya. Selanjutnya panaskan wajan, ini saya pakai dari stand cookware. Jangan lupa taburi dengan tepung biar minyak gorengnya itu nggak nyiprat-nyiprat ya, atau nggak muncrat. Oke, goreng ikannya sampai kering atau matang ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikannya ya. Ini bukti ikannya itu nggak jelek ya teman-teman. Ikannya tuh utuh, nggak ada yang hancur. Kalau ikannya busuk dia bakal hancur. Oke, ini dia hasilnya. Sekarang kita siapkan bawang bombay 1 buah, langsung diiris-iris ya. Saya pakai pisau dan talenannya dari stand cookware. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 4 buah, yang 2 saya iris serong, yang 2-nya nanti saya haluskan ya. Untuk tomatnya saya pakai tomat merah 2 buah, dipotong kasar seperti ini. Kemudian tomat hijaunya 2 buah ya, dipotong kasar juga. Lalu saya akan menghaluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merah, saya pakai 7 siung, bawang putihnya 4 siung. Kemudian cabai merahnya tadi 2 ya. Lalu tambahkan cabai rawit 5 buah, tomatnya 1 buah, kemudian jahe 1 potong. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu garam saya pakai 1 sendok teh juga. Dan kita akan chopper sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Lalu panaskan minyak dan tumis bawang bombaynya ya. Ini saya menggunakan pan dan spatula dari stand cookware. Lalu masukkan bumbu yang halus tadi. Aduk merata. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh. Lalu bumbu-bumbu yang diiris tadi, lengkuas ada 2 buah. Aduk merata.
Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya ya. Jadi kalau teman-teman suka kuahnya banyak boleh ditambah. Masukkan saus tiram 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya saya pakai 2 sendok teh. Aduk sampai merata. Kalau dirasa kurang pedas atau kurang berwarna merah, teman-teman boleh tambahkan saus tomat atau saus sambal ya, sebanyak kurang lebih 3 sendok teh. Ini hasilnya bakal menggugah selera. Oke, setelah mengental, kita boleh masukkan ikan yang sudah digoreng tadi ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Dan sarden ikan kembung yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini asli seger banget, cocok untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging kambing atau daging sapi ya, teman-teman boleh pilih. Di sini saya menggunakan daging sapi. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 6 siung, kemudian bawang putih 5 siung. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian ketumbar bubuk saya pakai 1 sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Kaldu jamur saya pakai setengah sendok teh. Dan gula pasir saya pakai setengah sendok teh. Langsung aja diulek hingga halus ya. Kemudian daging sapinya atau daging kambingnya boleh ya, boleh pilih salah satu. Kita marinasi dengan bumbu ulek tadi ya, tapi cuman separuh aja atau secukupnya aja ya. Karena di sini saya cuman pakai sekitar 200 gram. Jadi saya marinasi dengan sedikit bumbu, pokoknya hingga merata aja ya. Diamkan kurang lebih 10 menit. Oke, selanjutnya siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 5 siung, diiris-iris ya. Kemudian cabai rawit, saya pakai 5 butir, dipotong-potong kasar seperti ini. Tomat saya pakai 2 buah ya. Kemudian nanas. Di sini saya pakai setengah buah aja. Atau boleh 1 buah ya, tapi ini kecil ukurannya nanasnya ya. Boleh disesuaikan aja dengan selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan tumis. Ada bawang merahnya yang sudah diiris-iris tadi ya. Kemudian kita akan tambahkan cabai rawit. Aduk sebentar hingga layu.
Kemudian tomat dan nanasnya kita masukkan juga. Jadi kita masak menu olahan daging yang sehat tanpa kolesterol ya teman-teman. Anti kolesterol maksudnya. Ngikut-ngikut yang lagi viral itu teman-teman. Jadi saya tambahkan nanas. Kemudian bumbu halusnya kita masukkan sekalian. Nah di sini bumbu halusnya kalau teman-teman nggak mau ribet ngeracik-ngeracik atau ribet-ribet, boleh pakai bumbu gulai ya. Kemudian tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, daun salam 2 lembar, dan daun jeruk 2 lembar juga. Ini semua anti kolesterol ya, serai, daun salam, nanas, dan tomatnya membantu mengurangi kadar kolesterol dalam daging ya. Jadi insya Allah sehat kalau dimakan, nggak berlebihan ya. Oke, selanjutnya daging yang dimarinasi tadi langsung dimasukkan ke dalam wajan dan kita tumis hingga empuk ya. Ini penambahan nanas juga membuat daging teksturnya jadi lebih cepat empuk ya. Jadi nggak perlu lama-lama masaknya. Selanjutnya kita tambahkan santan. Di sini saya pakai santan rada-rada encer gitu ya, sebanyak kurang lebih 200 gram. Langsung masak hingga matang. Ini rasanya sangat enak banget, ada gurihnya, ada segernya, ada agak manis-manisnya gitu ya. Jadi sangat cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Kita tambahkan kubis, ini pakai kurang lebih 100 gram ya. Kemudian daun bawang saya pakai 2 batang. Segar, sedap banget. Lalu tambahkan kecap manis, saya pakai 2 sendok teh ya. Aromanya aja udah harum banget teman-teman, seger banget. Oke, masak hingga empuk dan matang. Tongseng yang enak banget dan anti kolesterol ya. Dan tongseng anti kolesterol ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan segar dari bahan ikan bandeng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan bumbunya. Di sini saya pakai bumbu iris. Ini ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja, langsung diiris-iris ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 2 siung aja. Sama diiris-iris juga. Ini ada kunyit, saya pakai kunyit fresh ya, langsung aja dipotong-potong tipis-tipis. Untuk belimbing wuluhnya saya pakai 4 buah, dipotong serong. Tomatnya 1 buah aja, dipotong kasar seperti ini. Langsung panaskan minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya. Aduk-aduk hingga harum ya.
Setelah itu tambahkan daun salam 2 lembar, serai, kemudian ada lengkuas dan jahe, serta cabai rawit utuh, saya pakai kurang lebih 7 buah. Kemudian kunyitnya tadi, yang diiris-iris tadi ya, dimasukkan juga. Selanjutnya tambahkan air, di sini saya pakai kurang lebih 500 ml ya. Masukkan ikan bandengnya. Di sini saya pakai 1 ekor aja ya teman-teman. Udah dibuang sisiknya. Kemudian masukkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh ya. Masukkan tomat dan juga belimbing wuluhnya. Masak hingga matang dan bumbunya itu meresap ya. Seperti ini, kita boleh balik ikannya biar meresap. Udah kerasa banget segernya teman-teman, aromanya tercium harum. Terakhir kita tambahkan irisan daun bawang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan asem-asem bandeng bumbu irisnya. Ini super gampang buatnya dan super simple ya pastinya. Udah gitu rasanya sangat-sangat segar dan pastinya menggugah selera. Cocok banget untuk dinikmati keluarga tercinta. Oke, sangat mudah banget memasak menu hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ikan. Pengen tahu ikan ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama sayat-sayat ikan. Ini ikan sudah dibersihkan ya, isi perutnya, tapi kita nggak sayat dari perutnya ya, langsung dibersihkan dari kepalanya. Ini ikan beli kemarin, kemudian karena nggak sempat masak, masuk ke freezer ya, makanya matanya berwarna agak putih, padahal ini ikannya masih segar ya. Selanjutnya panaskan wajan, ini saya pakai dari stand cookware. Jangan lupa taburi dengan tepung biar minyak gorengnya itu nggak nyiprat-nyiprat ya, atau nggak muncrat. Oke, goreng ikannya sampai kering atau matang ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikannya ya. Ini bukti ikannya itu nggak jelek ya teman-teman. Ikannya tuh utuh, nggak ada yang hancur. Kalau ikannya busuk dia bakal hancur. Oke, ini dia hasilnya. Sekarang kita siapkan bawang bombay 1 buah, langsung diiris-iris ya. Saya pakai pisau dan talenannya dari stand cookware.
Kemudian ada cabai merah, saya pakai 4 buah, yang 2 saya iris serong, yang 2-nya nanti saya haluskan ya. Untuk tomatnya saya pakai tomat merah 2 buah dipotong kasar seperti ini. Kemudian tomat hijaunya 2 buah ya, dipotong kasar juga. Lalu saya akan menghaluskan bumbunya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang merah, saya pakai 7 siung, bawang putihnya 4 siung, kemudian cabai merahnya tadi 2 ya. Lalu tambahkan cabai rawit 5 buah, tomatnya 1 buah, kemudian jahe 1 potong. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu garam saya pakai 1 sendok teh juga. Dan kita akan chopper sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Lalu panaskan minyak dan tumis bawang bombaynya ya. Ini saya menggunakan pan dan spatula dari Stand Cookware. Lalu masukkan bumbu yang halus tadi. Aduk merata. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh. Lalu bumbu-bumbu yang diiris tadi, lengkuas ada 2 buah. Aduk merata. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya ya. Jadi kalau teman-teman suka kuahnya banyak boleh ditambah. Masukkan saus tiram 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya saya pakai 2 sendok teh. Aduk sampai merata. Kalau dirasa kurang pedas atau kurang berwarna merah, teman-teman boleh tambahkan saus tomat atau saus sambal ya. Sebanyak kurang lebih 3 sendok teh. Ini hasilnya bakal menggugah selera. Oke, setelah mengental, kita boleh masukkan ikan yang sudah digoreng tadi ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Dan sarden ikan kembung yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini asli seger banget, cocok untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging kambing atau daging sapi ya teman-teman, boleh pilih. Di sini saya menggunakan daging sapi. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 6 siung, kemudian bawang putih 5 siung. Lalu ada jahe sepotong,
Kemudian ketumbar bubuk saya pakai 1 sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, kemudian garam 1 sendok teh, kaldu jamur saya pakai setengah sendok teh, dan gula pasir saya pakai setengah sendok teh. Langsung aja diulek hingga halus ya. Kemudian daging sapinya atau daging kambingnya boleh ya, boleh pilih salah satu. Kita marinasi dengan bumbu ulek tadi ya, tapi cuman separuh aja atau secukupnya aja ya. Karena di sini saya cuman pakai sekitar 200 gram. Jadi saya marinasi dengan sedikit bumbu, pokoknya hingga merata aja ya. Diamkan kurang lebih 10 menit. Oke, selanjutnya siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 5 siung, diiris-iris ya. Kemudian cabai rawit, saya pakai 5 butir, dipotong-potong kasar seperti ini. Tomat saya pakai 2 buah ya. Kemudian nanas, di sini saya pakai setengah buah aja, atau boleh 1 buah ya. Tapi ini kecil ukurannya nanasnya ya, boleh disesuaikan aja dengan selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan tumis. Ada bawang merahnya yang sudah diiris-iris tadi ya. Kemudian kita akan tambahkan cabai rawit, aduk sebentar hingga layu. Kemudian tomat dan nanasnya kita masukkan juga. Jadi kita masak menu olahan daging yang sehat tanpa kolesterol ya teman-teman. Anti kolesterol maksudnya. Ngikut-ngikut yang lagi viral itu teman-teman. Jadi saya tambahkan nanas. Kemudian bumbu halusnya kita masukkan sekalian. Nah di sini bumbu halusnya kalau teman-teman nggak mau ribet ngeracik-ngeracik atau ribet-ribet, boleh pakai bumbu gulai ya. Kemudian tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, daun salam 2 lembar, dan daun jeruk 2 lembar juga. Ini semua anti kolesterol ya, serai, daun salam, nanas, dan tomatnya membantu mengurangi kadar kolesterol dalam daging ya. Jadi insya Allah sehat kalau dimakan, nggak berlebihan ya. Oke, selanjutnya daging yang dimarinasi tadi langsung dimasukkan ke dalam wajan dan kita tumis hingga empuk ya. Ini penambahan nanas juga membuat daging teksturnya jadi lebih cepat empuk ya. Jadi nggak perlu lama-lama masaknya. Selanjutnya kita tambahkan santan. Di sini saya pakai santan rada-rada encer gitu ya, sebanyak kurang lebih 200 gram. Langsung masak hingga matang. Ini rasanya sangat enak banget, ada gurihnya, ada segernya, ada agak manis-manisnya gitu ya. Jadi sangat cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Kita tambahkan kubis, ini pakai kurang lebih 100 gram ya. Kemudian daun bawang saya pakai 2 batang. Segar, sedap banget. Lalu tambahkan kecap manis, saya pakai 2 sendok teh ya. Aromanya aja udah harum banget teman-teman, seger banget. Oke, masak hingga empuk dan matang.
Tongseng yang enak banget dan anti kolesterol ya. Dan tongseng anti kolesterol ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan segar dari bahan ikan bandeng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan bumbunya. Di sini saya pakai bumbu iris. Ini ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja, langsung diiris-iris ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 2 siung aja. Sama diiris-iris juga. Ini ada kunyit, saya pakai kunyit fresh ya, langsung aja dipotong-potong tipis-tipis. Untuk belimbing wuluhnya saya pakai 4 buah, dipotong serong. Tomatnya 1 buah aja, dipotong kasar seperti ini. Langsung panaskan minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya. Aduk-aduk hingga harum ya. Setelah itu tambahkan daun salam 2 lembar, serai, kemudian ada lengkuas dan jahe, serta cabai rawit utuh, saya pakai kurang lebih 7 buah. Kemudian kunyitnya tadi, yang diiris-iris tadi ya, dimasukkan juga. Selanjutnya tambahkan air, di sini saya pakai kurang lebih 500 ml ya. Masukkan ikan bandengnya. Di sini saya pakai 1 ekor aja ya teman-teman. Udah dibuang sisiknya. Kemudian masukkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh ya. Masukkan tomat dan juga belimbing wuluhnya. Masak hingga matang dan bumbunya itu meresap ya. Seperti ini, kita boleh balik ikannya biar meresap. Udah kerasa banget segernya teman-teman, aromanya tercium harum. Terakhir kita tambahkan irisan daun bawang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan asem-asem bandeng bumbu irisnya. Ini super gampang buatnya dan super simple ya pastinya.
Udah gitu rasanya sangat-sangat segar dan pastinya menggugah selera. Cocok banget untuk dinikmati keluarga tercinta. Oke, sangat mudah banget memasak menu hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ikan. Pengen tahu ikan ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama sayat-sayat ikan. Ini ikan sudah dibersihkan ya, isi perutnya, tapi kita nggak sayat dari perutnya ya, langsung dibersihkan dari kepalanya. Ini ikan beli kemarin, kemudian karena nggak sempat masak, masuk ke freezer ya, makanya matanya berwarna agak putih, padahal ini ikannya masih segar ya. Selanjutnya panaskan wajan, ini saya pakai dari stand cookware. Jangan lupa taburi dengan tepung biar minyak gorengnya itu nggak nyiprat-nyiprat ya, atau nggak muncrat. Oke, goreng ikannya sampai kering atau matang ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikannya ya. Ini bukti ikannya itu nggak jelek ya teman-teman. Ikannya tuh utuh, nggak ada yang hancur. Kalau ikannya busuk dia bakal hancur. Oke, ini dia hasilnya. Sekarang kita siapkan bawang bombay 1 buah, langsung diiris-iris ya. Saya pakai pisau dan talenannya dari stand cookware. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 4 buah, yang 2 saya iris serong, yang 2-nya nanti saya haluskan ya. Untuk tomatnya saya pakai tomat merah 2 buah, dipotong kasar seperti ini. Kemudian tomat hijaunya 2 buah ya, dipotong kasar juga. Lalu saya akan menghaluskan bumbunya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang merah, saya pakai 7 siung, bawang putihnya 4 siung. Kemudian cabai merahnya tadi 2 ya. Lalu tambahkan cabai rawit 5 buah, tomatnya 1 buah, kemudian jahe 1 potong. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu garam saya pakai 1 sendok teh juga. Dan kita akan chopper sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Lalu panaskan minyak dan tumis bawang bombaynya ya. Ini saya menggunakan pan dan spatula dari stand cookware. Lalu masukkan bumbu yang halus tadi. Aduk merata. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh. Lalu bumbu-bumbu yang diiris tadi, lengkuas ada 2 buah. Aduk merata.
Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya ya. Jadi kalau teman-teman suka kuahnya banyak boleh ditambah. Masukkan saus tiram 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya saya pakai 2 sendok teh. Aduk sampai merata. Kalau dirasa kurang pedas atau kurang berwarna merah, teman-teman boleh tambahkan saus tomat atau saus sambal ya, sebanyak kurang lebih 3 sendok teh. Ini hasilnya bakal menggugah selera. Oke, setelah mengental, kita boleh masukkan ikan yang sudah digoreng tadi ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Dan sarden ikan kembung yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini asli seger banget, cocok untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging kambing atau daging sapi ya, teman-teman boleh pilih. Di sini saya menggunakan daging sapi. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 6 siung, kemudian bawang putih 5 siung. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian ketumbar bubuk saya pakai 1 sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Kaldu jamur saya pakai setengah sendok teh. Dan gula pasir saya pakai setengah sendok teh. Langsung aja diulek hingga halus ya. Kemudian daging sapinya atau daging kambingnya boleh ya, boleh pilih salah satu. Kita marinasi dengan bumbu ulek tadi ya, tapi cuman separuh aja atau secukupnya aja ya. Karena di sini saya cuman pakai sekitar 200 gram. Jadi saya marinasi dengan sedikit bumbu, pokoknya hingga merata aja ya. Diamkan kurang lebih 10 menit. Oke, selanjutnya siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 5 siung, diiris-iris ya. Kemudian cabai rawit, saya pakai 5 butir, dipotong-potong kasar seperti ini. Tomat saya pakai 2 buah ya. Kemudian nanas. Di sini saya pakai setengah buah aja. Atau boleh 1 buah ya, tapi ini kecil ukurannya nanasnya ya. Boleh disesuaikan aja dengan selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan tumis. Ada bawang merahnya yang sudah diiris-iris tadi ya. Kemudian kita akan tambahkan cabai rawit. Aduk sebentar hingga layu.
Kemudian tomat dan nanasnya kita masukkan juga. Jadi kita masak menu olahan daging yang sehat tanpa kolesterol ya teman-teman. Anti kolesterol maksudnya. Ngikut-ngikut yang lagi viral itu teman-teman. Jadi saya tambahkan nanas. Kemudian bumbu halusnya kita masukkan sekalian. Nah di sini bumbu halusnya kalau teman-teman nggak mau ribet ngeracik-ngeracik atau ribet-ribet, boleh pakai bumbu gulai ya. Kemudian tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, daun salam 2 lembar, dan daun jeruk 2 lembar juga. Ini semua anti kolesterol ya, serai, daun salam, nanas, dan tomatnya membantu mengurangi kadar kolesterol dalam daging ya. Jadi insya Allah sehat kalau dimakan, nggak berlebihan ya. Oke, selanjutnya daging yang dimarinasi tadi langsung dimasukkan ke dalam wajan dan kita tumis hingga empuk ya. Ini penambahan nanas juga membuat daging teksturnya jadi lebih cepat empuk ya. Jadi nggak perlu lama-lama masaknya. Selanjutnya kita tambahkan santan. Di sini saya pakai santan rada-rada encer gitu ya, sebanyak kurang lebih 200 gram. Langsung masak hingga matang. Ini rasanya sangat enak banget, ada gurihnya, ada segernya, ada agak manis-manisnya gitu ya. Jadi sangat cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Kita tambahkan kubis, ini pakai kurang lebih 100 gram ya. Kemudian daun bawang saya pakai 2 batang. Segar, sedap banget. Lalu tambahkan kecap manis, saya pakai 2 sendok teh ya. Aromanya aja udah harum banget teman-teman, seger banget. Oke, masak hingga empuk dan matang. Tongseng yang enak banget dan anti kolesterol ya. Dan tongseng anti kolesterol ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan segar dari bahan ikan bandeng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan bumbunya. Di sini saya pakai bumbu iris. Ini ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja, langsung diiris-iris ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 2 siung aja. Sama diiris-iris juga. Ini ada kunyit, saya pakai kunyit fresh ya, langsung aja dipotong-potong tipis-tipis. Untuk belimbing wuluhnya saya pakai 4 buah, dipotong serong. Tomatnya 1 buah aja, dipotong kasar seperti ini. Langsung panaskan minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya. Aduk-aduk hingga harum ya.
Setelah itu tambahkan daun salam 2 lembar, serai, kemudian ada lengkuas dan jahe, serta cabai rawit utuh. Saya pakai kurang lebih 7 buah. Kemudian kunyitnya tadi, yang diiris-iris tadi ya, dimasukkan juga. Selanjutnya tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml ya. Masukkan ikan bandengnya. Di sini saya pakai 1 ekor aja ya teman-teman. Udah dibuang sisinya. Kemudian masukkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh ya. Masukkan tomat dan juga belimbing wuluhnya. Masak hingga matang dan bumbunya itu meresap ya. Seperti ini, kita boleh balik ikannya biar meresap. Udah kerasa banget segernya teman-teman, aromanya tercium harum. Terakhir kita tambahkan irisan daun bawang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan asem-asem bandeng bumbu irisnya. Ini super gampang buatnya dan super simple ya pastinya. Udah gitu rasanya sangat-sangat segar dan pastinya menggugah selera. Cocok banget untuk dinikmati keluarga tercinta. Oke, sangat mudah banget memasak menu hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ikan. Pengen tahu ikan ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama sayat-sayat ikan. Ini ikan sudah dibersihkan ya, isi perutnya, tapi kita nggak sayat dari perutnya ya, langsung dibersihkan dari kepalanya. Ini ikan beli kemarin, kemudian karena nggak sempat masak, masuk ke freezer ya, makanya matanya berwarna agak putih, padahal ini ikannya masih segar ya. Selanjutnya panaskan wajan. Ini saya pakai dari stand cookware. Jangan lupa taburi dengan tepung biar minyak gorengnya itu nggak nyiprat-nyiprat ya, atau nggak muncrat. Oke, goreng ikannya sampai kering atau matang ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikannya ya. Ini bukti ikannya itu nggak jelek ya teman-teman. Ikannya tuh utuh, nggak ada yang hancur. Kalau ikannya busuk dia bakal hancur. Oke, ini dia hasilnya. Sekarang kita siapkan bawang bombay 1 buah, langsung diiris-iris ya. Saya pakai pisau dan talenannya dari stand cookware. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 4 buah, yang 2 saya iris serong, yang 2-nya nanti saya haluskan ya.
Untuk tomatnya saya pakai tomat merah 2 buah dipotong kasar seperti ini. Kemudian tomat hijaunya 2 buah ya, dipotong kasar juga. Lalu saya akan menghaluskan bumbunya menggunakan chopper Mitoshiba yang CH100. Masukkan bawang merah, saya pakai 7 siung, bawang putihnya 4 siung, kemudian cabai merahnya tadi 2 ya. Lalu tambahkan cabai rawit 5 buah, tomatnya 1 buah, kemudian jahe 1 potong. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu garam saya pakai 1 sendok teh juga. Dan kita akan chopper sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Lalu panaskan minyak dan tumis bawang bombaynya ya. Ini saya menggunakan pan dan spatula dari Stand Cookware. Lalu masukkan bumbu yang halus tadi. Aduk merata. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh. Lalu bumbu-bumbu yang diiris tadi, lengkuas ada 2 buah. Aduk merata. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya ya. Jadi kalau teman-teman suka kuahnya banyak boleh ditambah. Masukkan saus tiram 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya saya pakai 2 sendok teh. Aduk sampai merata. Kalau dirasa kurang pedas atau kurang berwarna merah, teman-teman boleh tambahkan saus tomat atau saus sambal ya. Sebanyak kurang lebih 3 sendok teh. Ini hasilnya bakal menggugah selera. Oke, setelah mengental, kita boleh masukkan ikan yang sudah digoreng tadi ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Dan sarden ikan kembung yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini asli seger banget, cocok untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging kambing atau daging sapi ya, teman-teman boleh pilih. Di sini saya menggunakan daging sapi. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 6 siung, kemudian bawang putih 5 siung. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian ketumbar bubuk saya pakai 1 sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh.
lada bubuk setengah sendok teh, kemudian garam 1 sendok teh, kaldu jamur saya pakai setengah sendok teh, dan gula pasir saya pakai setengah sendok teh. Langsung aja diulek hingga halus ya. Kemudian daging sapinya atau daging kambingnya boleh ya, boleh pilih salah satu. Kita marinasi dengan bumbu ulek tadi ya, tapi cuman separuh aja atau secukupnya aja ya. Karena di sini saya cuman pakai sekitar 200 gram. Jadi saya marinasi dengan sedikit bumbu, pokoknya hingga merata aja ya. Diamkan kurang lebih 10 menit. Oke, selanjutnya siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 5 siung, diiris-iris ya. Kemudian cabai rawit, saya pakai 5 butir, dipotong-potong kasar seperti ini. Tomat saya pakai 2 buah ya. Kemudian nanas, di sini saya pakai setengah buah aja, atau boleh 1 buah ya. Tapi ini kecil ukurannya nanasnya ya, boleh disesuaikan aja dengan selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan tumis. Ada bawang merahnya yang sudah diiris-iris tadi ya. Kemudian kita akan tambahkan cabai rawit, aduk sebentar hingga layu. Kemudian tomat dan nanasnya kita masukkan juga. Jadi kita masak menu olahan daging yang sehat tanpa kolesterol ya teman-teman, anti kolesterol maksudnya, ngikut-ngikut yang lagi viral itu teman-teman. Jadi saya tambahkan nanas, kemudian bumbu halusnya kita masukkan sekalian. Nah di sini bumbu halusnya kalau teman-teman nggak mau ribet ngeracik-ngeracik atau ribet-ribet, boleh pakai bumbu gulai ya. Kemudian tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, daun salam 2 lembar, dan daun jeruk 2 lembar juga. Ini semua anti kolesterol ya, serai, daun salam, nanas, dan tomatnya membantu mengurangi kadar kolesterol dalam daging ya. Jadi insya Allah sehat kalau dimakan, nggak berlebihan ya. Oke, selanjutnya daging yang dimarinasi tadi langsung dimasukkan ke dalam wajan dan kita tumis hingga empuk ya. Ini penambahan nanas juga membuat daging teksturnya jadi lebih cepat empuk ya. Jadi nggak perlu lama-lama masaknya. Selanjutnya kita tambahkan santan. Di sini saya pakai santan rada-rada encer gitu ya, sebanyak kurang lebih 200 gram. Langsung masak hingga matang. Ini rasanya sangat enak banget, ada gurihnya, ada segernya, ada agak manis-manisnya gitu ya. Jadi sangat cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Kita tambahkan kubis, ini pakai kurang lebih 100 gram ya. Kemudian daun bawang saya pakai 2 batang. Seger, sedap banget. Lalu tambahkan kecap manis, saya pakai 2 sendok teh ya. Aromanya aja udah harum banget teman-teman, seger banget. Oke, masak hingga empuk dan matang. Tongseng yang enak banget dan anti kolesterol ya.
Dan tongseng anti kolesterol ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan segar dari bahan ikan bandeng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan bumbunya. Di sini saya pakai bumbu iris. Ini ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja, langsung diiris-iris ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 2 siung aja. Sama diiris-iris juga. Ini ada kunyit, saya pakai kunyit fresh ya, langsung aja dipotong-potong tipis-tipis. Untuk belimbing wuluhnya saya pakai 4 buah, dipotong serong. Tomatnya 1 buah aja, dipotong kasar seperti ini. Langsung panaskan minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya. Aduk-aduk hingga harum ya. Setelah itu tambahkan daun salam 2 lembar, serai, kemudian ada lengkuas dan jahe, serta cabai rawit utuh, saya pakai kurang lebih 7 buah. Kemudian kunyitnya tadi, yang diiris-iris tadi ya, dimasukkan juga. Selanjutnya tambahkan air, di sini saya pakai kurang lebih 500 ml ya. Masukkan ikan bandengnya. Di sini saya pakai 1 ekor aja ya teman-teman. Udah dibuang sisiknya. Kemudian masukkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh ya. Masukkan tomat dan juga belimbing wuluhnya. Masak hingga matang dan bumbunya itu meresap ya. Seperti ini, kita boleh balik ikannya biar meresap. Udah kerasa banget segernya teman-teman, aromanya tercium harum. Terakhir kita tambahkan irisan daun bawang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan asem-asem bandeng bumbu irisnya. Ini super gampang buatnya dan super simple ya pastinya. Udah gitu rasanya sangat-sangat segar dan pastinya menggugah selera. Cocok banget untuk dinikmati keluarga tercinta. Oke, sangat mudah banget memasak menu hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.
Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ikan. Pengen tahu ikan ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, sayat-sayat ikan. Ini ikan sudah dibersihkan ya, isi perutnya, tapi kita nggak sayat dari perutnya ya, langsung dibersihkan dari kepalanya. Ini ikan beli kemarin, kemudian karena nggak sempat masak, masuk ke freezer ya, makanya matanya berwarna agak putih, padahal ini ikannya masih segar ya. Selanjutnya, panaskan wajan. Ini saya pakai dari stand cookware. Jangan lupa taburi dengan tepung, biar minyak gorengnya itu nggak nyiprat-nyiprat ya, atau nggak muncrat. Oke, goreng ikannya sampai kering atau matang ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikannya ya. Ini bukti ikannya itu nggak jelek ya teman-teman. Ikannya tuh utuh, nggak ada yang hancur. Kalau ikannya busuk dia bakal hancur. Oke, ini dia hasilnya. Sekarang kita siapkan bawang bombay 1 buah, langsung diiris-iris ya. Saya pakai pisau dan talengannya dari stand cookware. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 4 buah, yang 2 saya iris serong, yang 2-nya nanti saya haluskan ya. Untuk tomatnya saya pakai tomat merah 2 buah, dipotong kasar seperti ini. Kemudian tomat hijaunya 2 buah ya, dipotong kasar juga. Lalu saya akan menghaluskan bumbunya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang merah, saya pakai 7 siung, bawang putihnya 4 siung. Kemudian cabai merahnya tadi 2 ya. Lalu tambahkan cabai rawit 5 buah, tomatnya 1 buah, kemudian jahe 1 potong. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu garam saya pakai 1 sendok teh juga. Dan kita akan chopper sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Lalu panaskan minyak dan tumis bawang bombaynya ya. Ini saya menggunakan pan dan spatula dari stand cookware. Lalu masukkan bumbu yang halus tadi. Aduk merata. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh. Lalu bumbu yang diiris tadi, lengkuas ada 2 buah. Aduk merata. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya ya. Jadi kalau teman-teman suka kuahnya banyak boleh ditambah. Masukkan saus tiram 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya saya pakai 2 sendok teh.
Aduk sampai merata. Kalau dirasa kurang pedas atau kurang berwarna merah, teman-teman boleh tambahkan saus tomat atau saus sambal ya, sebanyak kurang lebih 3 sendok teh. Ini hasilnya bakal menggugah selera. Oke, setelah mengental, kita boleh masukkan ikan yang sudah digoreng tadi ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, setelah panas kita boleh matikan apinya. Dan sarden ikan kembung yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini asli seger banget, cocok untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging kambing atau daging sapi ya, teman-teman boleh pilih. Di sini saya menggunakan daging sapi. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 6 siung, kemudian bawang putih 5 siung. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian ketumbar bubuk saya pakai 1 sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Kaldu jamur saya pakai setengah sendok teh. Dan gula pasir saya pakai setengah sendok teh. Langsung aja diulek hingga halus ya. Kemudian daging sapinya atau daging kambingnya boleh ya, boleh pilih salah satu. Kita marinasi dengan bumbu ulek tadi ya, tapi cuman separuh aja atau secukupnya aja ya. Karena di sini saya cuman pakai sekitar 200 gram. Jadi saya marinasi dengan sedikit bumbu, pokoknya hingga merata aja ya. Diamkan kurang lebih 10 menit. Oke, selanjutnya siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 5 siung, diiris-iris ya. Kemudian cabai rawit, saya pakai 5 butir, dipotong-potong kasar seperti ini. Tomat saya pakai 2 buah ya. Kemudian nanas. Di sini saya pakai setengah buah aja. Atau boleh 1 buah ya, tapi ini kecil ukurannya nanasnya ya. Boleh disesuaikan aja dengan selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan tumis. Ada bawang merahnya yang sudah diiris-iris tadi ya. Kemudian kita akan tambahkan cabai rawit. Aduk sebentar hingga layu. Kemudian tomat dan nanasnya kita masukkan juga. Jadi kita masak
menu olahan daging yang sehat tanpa kolesterol ya teman-teman. Anti kolesterol maksudnya. Ngikut-ngikut yang lagi viral itu teman-teman. Jadi saya tambahkan nanas. Kemudian bumbu halusnya kita masukkan sekalian. Nah di sini bumbu halusnya kalau teman-teman nggak mau ribet ngeracik-ngeracik atau ribet-ribet, boleh pakai bumbu gulai ya. Kemudian tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, daun salam 2 lembar, dan daun jeruk 2 lembar juga. Ini semua anti kolesterol ya, serai, daun salam, nanas, dan tomatnya membantu mengurangi kadar kolesterol dalam daging ya. Jadi insya Allah sehat kalau dimakan, nggak berlebihan ya. Oke, selanjutnya daging yang dimarinasi tadi langsung dimasukkan ke dalam wajan dan kita tumis hingga empuk ya. Ini penambahan nanas juga membuat daging teksturnya jadi lebih cepat empuk ya. Jadi nggak perlu lama-lama masaknya. Selanjutnya kita tambahkan santan. Di sini saya pakai santan rada-rada encer gitu ya, sebanyak kurang lebih 200 gram. Langsung masak hingga matang. Ini rasanya sangat enak banget, ada gurihnya, ada segernya, ada agak manis-manisnya gitu ya. Jadi sangat cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Kita tambahkan kubis, ini pakai kurang lebih 100 gram ya. Kemudian daun bawang saya pakai 2 batang. Segar, sedap banget. Lalu tambahkan kecap manis, saya pakai 2 sendok teh ya. Aromanya aja udah harum banget teman-teman, seger banget. Oke, masak hingga empuk dan matang. Tongseng yang enak banget dan anti kolesterol ya. Dan tongseng anti kolesterol ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan segar dari bahan ikan bandeng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan bumbunya. Di sini saya pakai bumbu iris. Ini ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja, langsung diiris-iris ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 2 siung aja. Sama diiris-iris juga. Ini ada kunyit, saya pakai kunyit fresh ya, langsung aja dipotong-potong tipis-tipis. Untuk belimbing wuluhnya saya pakai 4 buah, dipotong serong. Tomatnya 1 buah aja, dipotong kasar seperti ini. Langsung panaskan minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya. Aduk-aduk hingga harum ya. Setelah itu tambahkan daun salam 2 lembar, serai, kemudian
ada lengkuas dan jahe, serta cabai rawit utuh. Saya pakai kurang lebih 7 buah. Kemudian kunyitnya tadi, yang diiris-iris tadi ya, dimasukkan juga. Selanjutnya tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml ya. Masukkan ikan bandengnya. Di sini saya pakai 1 ekor aja ya teman-teman. Udah dibuang sisiknya. Kemudian masukkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh ya. Masukkan tomat dan juga belimbing wuluhnya. Masak hingga matang dan bumbunya itu meresap ya. Seperti ini. Kita boleh balik ikannya biar meresap. Udah kerasa banget segernya teman-teman. Aromanya tercium harum. Terakhir kita tambahkan irisan daun bawang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan asem-asem bandeng bumbu irisnya. Ini super gampang buatnya dan super simple ya pastinya. Udah gitu rasanya sangat-sangat segar dan pastinya menggugah selera. Cocok banget untuk dinikmati keluarga tercinta. Oke, sangat mudah banget memasak menu hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ikan. Pengen tahu ikan ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama sayat-sayat ikan. Ini ikan sudah dibersihkan ya, isi perutnya, tapi kita nggak sayat dari perutnya ya, langsung dibersihkan dari kepalanya. Ini ikan beli kemarin, kemudian karena nggak sempat masak, masuk ke freezer ya, makanya matanya berwarna agak putih, padahal ini ikannya masih segar ya. Selanjutnya panaskan wajan. Ini saya pakai dari stand cookware. Jangan lupa taburi dengan tepung biar minyak gorengnya itu nggak nyiprat-nyiprat ya, atau nggak muncrat. Oke, goreng ikannya sampai kering atau matang ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikannya ya. Ini bukti ikannya itu nggak jelek ya teman-teman. Ikannya tuh utuh, nggak ada yang hancur. Kalau ikannya busuk dia bakal hancur. Oke, ini dia hasilnya. Sekarang kita siapkan bawang bombay 1 buah, langsung diiris-iris ya. Saya pakai pisau dan talenannya dari stand cookware. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 4 buah, yang 2 saya iris serong, yang 2-nya nanti saya haluskan ya. Untuk tomatnya saya pakai
tomat merah 2 buah dipotong kasar seperti ini. Kemudian tomat hijaunya 2 buah ya, dipotong kasar juga. Lalu saya akan menghaluskan bumbunya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang merah, saya pakai 7 siung, bawang putihnya 4 siung, kemudian cabai merahnya tadi 2 ya. Lalu tambahkan cabai rawit 5 buah, tomatnya 1 buah, kemudian jahe 1 potong. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu garam saya pakai 1 sendok teh juga. Dan kita akan chopper sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Lalu panaskan minyak dan tumis bawang bombaynya ya. Ini saya menggunakan pan dan spatula dari Stain Cookware. Lalu masukkan bumbu yang halus tadi. Aduk merata. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh. Lalu bumbu yang diiris tadi, lengkuas ada 2 buah. Aduk merata. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya ya. Jadi kalau teman-teman suka kuahnya banyak boleh ditambah. Masukkan saus tiram 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya saya pakai 2 sendok teh. Aduk sampai merata. Kalau dirasa kurang pedas atau kurang berwarna merah, teman-teman boleh tambahkan saus tomat atau saus sambal ya, sebanyak kurang lebih 3 sendok teh. Ini hasilnya bakal menggugah selera. Oke, setelah mengental, kita boleh masukkan ikan yang sudah digoreng tadi ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Dan sarden ikan kembung yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini asli seger banget, cocok untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging kambing atau daging sapi ya, teman-teman boleh pilih. Di sini saya menggunakan daging sapi. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 6 siung, kemudian bawang putih 5 siung. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian ketumbar bubuk saya pakai 1 sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh.
Kemudian garam 1 sendok teh. Kaldu jamur saya pakai setengah sendok teh. Dan gula pasir saya pakai setengah sendok teh. Langsung aja diulek hingga halus ya. Kemudian daging sapinya atau daging kambingnya boleh ya. Boleh pilih salah satu. Kita marinasi dengan bumbu ulek tadi ya, tapi cuman separuh aja atau secukupnya aja ya. Karena di sini saya cuman pakai sekitar 200 gram. Jadi saya marinasi dengan sedikit bumbu, pokoknya hingga merata aja ya. Diamkan kurang lebih 10 menit. Oke, selanjutnya siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 5 siung, diiris-iris ya. Kemudian cabai rawit, saya pakai 5 butir, dipotong-potong kasar seperti ini. Tomat saya pakai 2 buah ya. Kemudian nanas. Di sini saya pakai setengah buah aja. Atau boleh 1 buah ya, tapi ini kecil ukurannya nanasnya ya. Boleh disesuaikan aja dengan selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan tumis. Ada bawang merahnya yang sudah diiris-iris tadi ya. Kemudian kita akan tambahkan cabai rawit. Aduk sebentar hingga layu. Kemudian tomat dan nanasnya kita masukkan juga. Jadi kita masak menu olahan daging yang sehat tanpa kolesterol ya teman-teman. Anti kolesterol maksudnya. Ngikut-ngikut yang lagi viral itu teman-teman. Jadi saya tambahkan nanas. Kemudian bumbu halusnya kita masukkan sekalian. Nah di sini bumbu halusnya kalau teman-teman nggak mau ribet ngeracik-ngeracik atau ribet-ribet, boleh pakai bumbu gulai ya. Kemudian tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, daun salam 2 lembar, dan daun jeruk 2 lembar juga. Ini semua anti kolesterol ya, serai, daun salam, nanas, dan tomatnya membantu mengurangi kadar kolesterol dalam daging ya. Jadi insya Allah sehat kalau dimakan, nggak berlebihan ya. Oke, selanjutnya daging yang dimarinasi tadi langsung dimasukkan ke dalam wajan dan kita tumis hingga empuk ya. Ini penambahan nanas juga membuat daging teksturnya jadi lebih cepat empuk ya. Jadi nggak perlu lama-lama masaknya. Selanjutnya kita tambahkan santan. Di sini saya pakai santan rada-rada encer gitu ya, sebanyak kurang lebih 200 gram. Langsung masak hingga matang. Ini rasanya sangat enak banget, ada gurihnya, ada segernya, ada agak manis-manisnya gitu ya. Jadi sangat cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Kita tambahkan kubis, ini pakai kurang lebih 100 gram ya. Kemudian daun bawang saya pakai 2 batang. Segar, sedap banget. Lalu tambahkan kecap manis, saya pakai 2 sendok teh ya. Aromanya aja udah harum banget teman-teman, seger banget. Oke, masak hingga empuk dan matang. Tongseng yang enak banget dan anti kolesterol ya.
Dan tongseng anti kolesterol ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan segar dari bahan ikan bandeng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan bumbunya. Di sini saya pakai bumbu iris. Ini ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja, langsung diiris-iris ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 2 siung aja. Sama diiris-iris juga. Ini ada kunyit, saya pakai kunyit fresh ya, langsung aja dipotong-potong tipis-tipis. Untuk belimbing wuluhnya saya pakai 4 buah, dipotong serong. Tomatnya 1 buah aja, dipotong kasar seperti ini. Langsung panaskan minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya. Aduk-aduk hingga harum ya. Setelah itu tambahkan daun salam 2 lembar, serai, kemudian ada lengkuas dan jahe, serta cabai rawit utuh, saya pakai kurang lebih 7 buah. Kemudian kunyitnya tadi, yang diiris-iris tadi ya, dimasukkan juga. Selanjutnya tambahkan air, di sini saya pakai kurang lebih 500 ml ya. Masukkan ikan bandengnya. Di sini saya pakai 1 ekor aja ya teman-teman. Udah dibuang sisiknya. Kemudian masukkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh ya. Masukkan tomat dan juga belimbing wuluhnya. Masak hingga matang dan bumbunya itu meresap ya. Seperti ini, kita boleh balik ikannya biar meresap. Udah kerasa banget segernya teman-teman, aromanya tercium harum. Terakhir kita tambahkan irisan daun bawang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan asem-asem bandeng bumbu irisnya. Ini super gampang buatnya dan super simple ya pastinya. Udah gitu rasanya sangat-sangat segar dan pastinya menggugah selera. Cocok banget untuk dinikmati keluarga tercinta. Oke, sangat mudah banget memasak menu hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.
Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ikan. Pengen tahu ikan ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, sayat-sayat ikan. Ini ikan sudah dibersihkan ya, isi perutnya, tapi kita nggak sayat dari perutnya ya, langsung dibersihkan dari kepalanya. Ini ikan beli kemarin, kemudian karena nggak sempat masak, masuk ke freezer ya, makanya matanya berwarna agak putih, padahal ini ikannya masih segar ya. Selanjutnya, panaskan wajan. Ini saya pakai dari stand cookware. Jangan lupa taburi dengan tepung biar minyak gorengnya itu nggak nyiprat-nyiprat ya, atau nggak muncrat. Oke, goreng ikannya sampai kering atau matang ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikannya ya. Ini bukti ikannya itu nggak jelek ya teman-teman. Ikannya tuh utuh, nggak ada yang hancur. Kalau ikannya busuk dia bakal hancur. Oke, ini dia hasilnya. Sekarang kita siapkan bawang bombay 1 buah, langsung diiris-iris ya. Saya pakai pisau dan talenannya dari stand cookware. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 4 buah, yang 2 saya iris serong, yang 2-nya nanti saya haluskan ya. Untuk tomatnya saya pakai tomat merah 2 buah, dipotong kasar seperti ini. Kemudian tomat hijaunya 2 buah ya, dipotong kasar juga. Lalu saya akan menghaluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merah, saya pakai 7 siung, bawang putihnya 4 siung. Kemudian cabai merahnya tadi 2 ya. Lalu tambahkan cabai rawit 5 buah, tomatnya 1 buah, kemudian jahe 1 potong. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu garam saya pakai 1 sendok teh juga. Dan kita akan chopper sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Lalu panaskan minyak dan tumis bawang bombaynya ya. Ini saya menggunakan pan dan spatula dari stand cookware. Lalu masukkan bumbu yang halus tadi. Aduk merata. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh. Lalu bumbu yang diiris tadi, lengkuas ada 2 buah. Aduk merata. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya ya. Jadi kalau teman-teman suka kuahnya banyak boleh ditambah. Masukkan saus tiram 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya saya pakai 2 sendok teh.
Aduk sampai merata. Kalau dirasa kurang pedas atau kurang berwarna merah, teman-teman boleh tambahkan saus tomat atau saus sambal ya, sebanyak kurang lebih 3 sendok teh. Ini hasilnya bakal menggugah selera. Oke, setelah mengental, kita boleh masukkan ikan yang sudah digoreng tadi ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Dan sarden ikan kembung yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini asli seger banget, cocok untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging kambing atau daging sapi ya, teman-teman boleh pilih. Di sini saya menggunakan daging sapi. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 6 siung, kemudian bawang putih 5 siung. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian ketumbar bubuk saya pakai 1 sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Kaldu jamur saya pakai setengah sendok teh. Dan gula pasir saya pakai setengah sendok teh. Langsung aja diulek hingga halus ya. Kemudian daging sapinya atau daging kambingnya boleh ya, boleh pilih salah satu. Kita marinasi dengan bumbu ulek tadi ya, tapi cuman separuh aja atau secukupnya aja ya. Karena di sini saya cuman pakai sekitar 200 gram. Jadi saya marinasi dengan sedikit bumbu, pokoknya hingga merata aja ya. Diamkan kurang lebih 10 menit. Oke, selanjutnya siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 5 siung, diiris-iris ya. Kemudian cabai rawit, saya pakai 5 butir, dipotong-potong kasar seperti ini. Tomat saya pakai 2 buah ya. Kemudian nanas. Di sini saya pakai setengah buah aja. Atau boleh 1 buah ya, tapi ini kecil ukurannya nanasnya ya. Boleh disesuaikan aja dengan selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan tumis. Ada bawang merahnya yang sudah diiris-iris tadi ya. Kemudian kita akan tambahkan cabai rawit. Aduk sebentar hingga layu. Kemudian tomat dan nanasnya kita masukkan juga. Jadi kita masak
menu olahan daging yang sehat tanpa kolesterol ya teman-teman. Anti kolesterol maksudnya. Ngikut-ngikut yang lagi viral itu teman-teman. Jadi saya tambahkan nanas. Kemudian bumbu halusnya kita masukkan sekalian. Nah di sini bumbu halusnya kalau teman-teman nggak mau ribet ngeracik-ngeracik atau ribet-ribet, boleh pakai bumbu gulai ya. Kemudian tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, daun salam 2 lembar, dan daun jeruk 2 lembar juga. Ini semua anti kolesterol ya, serai, daun salam, nanas, dan tomatnya membantu mengurangi kadar kolesterol dalam daging ya. Jadi insya Allah sehat kalau dimakan, nggak berlebihan ya. Oke, selanjutnya daging yang dimarinasi tadi langsung dimasukkan ke dalam wajan dan kita tumis hingga empuk ya. Ini penambahan nanas juga membuat daging teksturnya jadi lebih cepat empuk ya. Jadi nggak perlu lama-lama masaknya. Selanjutnya kita tambahkan santan. Di sini saya pakai santan rada-rada encer gitu ya, sebanyak kurang lebih 200 gram. Langsung masak hingga matang. Ini rasanya sangat enak banget, ada gurihnya, ada segernya, ada agak manis-manisnya gitu ya. Jadi sangat cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Kita tambahkan kubis, ini pakai kurang lebih 100 gram ya. Kemudian daun bawang saya pakai 2 batang. Seger, sedap banget. Lalu tambahkan kecap manis, saya pakai 2 sendok teh ya. Aromanya aja udah harum banget teman-teman, seger banget. Oke, masak hingga empuk dan matang. Tongseng yang enak banget dan anti kolesterol ya. Dan tongseng anti kolesterol ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan segar dari bahan ikan bandeng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan bumbunya. Di sini saya pakai bumbu iris. Ini ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja, langsung diiris-iris ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 2 siung aja. Sama diiris-iris juga. Ini ada kunyit, saya pakai kunyit fresh ya, langsung aja dipotong-potong tipis-tipis. Untuk belimbing wuluhnya saya pakai 4 buah, dipotong serong. Tomatnya 1 buah aja, dipotong kasar seperti ini. Langsung panaskan minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya. Aduk-aduk hingga harum ya. Setelah itu tambahkan daun salam 2 lembar, serai, kemudian
ada lengkuas dan jahe, serta cabai rawit utuh. Saya pakai kurang lebih 7 buah. Kemudian kunyitnya tadi, yang diiris-iris tadi ya, dimasukkan juga. Selanjutnya tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml ya. Masukkan ikan bandengnya. Di sini saya pakai 1 ekor aja ya teman-teman. Udah dibuang sisiknya. Kemudian masukkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh ya. Masukkan tomat dan juga belimbing wuluhnya. Masak hingga matang dan bumbunya itu meresap ya. Seperti ini. Kita boleh balik ikannya biar meresap. Udah kerasa banget segernya teman-teman. Aromanya tercium harum. Terakhir kita tambahkan irisan daun bawang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan asem-asem bandeng bumbu irisnya. Ini super gampang buatnya dan super simple ya pastinya. Udah gitu rasanya sangat-sangat segar dan pastinya menggugah selera. Cocok banget untuk dinikmati keluarga tercinta. Oke, sangat mudah banget memasak menu hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ikan. Pengen tahu ikan ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama sayat-sayat ikan. Ini ikan sudah dibersihkan ya, isi perutnya, tapi kita nggak sayat dari perutnya ya, langsung dibersihkan dari kepalanya. Ini ikan beli kemarin, kemudian karena nggak sempat masak, masuk ke freezer ya, makanya matanya berwarna agak putih, padahal ini ikannya masih segar ya. Selanjutnya panaskan wajan, ini saya pakai dari stand cookware. Jangan lupa taburi dengan tepung biar minyak gorengnya itu nggak nyiprat-nyiprat ya, atau nggak muncrat. Oke, goreng ikannya sampai kering atau matang ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikannya ya. Ini bukti ikannya itu nggak jelek ya teman-teman. Ikannya tuh utuh, nggak ada yang hancur. Kalau ikannya busuk dia bakal hancur. Oke, ini dia hasilnya. Sekarang kita siapkan bawang bombay 1 buah, langsung diiris-iris ya. Saya pakai pisau dan talenannya dari stand cookware. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 4 buah, yang 2 saya iris serong, yang 2-nya nanti saya haluskan ya.
Untuk tomatnya saya pakai tomat merah 2 buah dipotong kasar seperti ini. Kemudian tomat hijaunya 2 buah ya, dipotong kasar juga. Lalu saya akan menghaluskan bumbunya menggunakan chopper Mitoshiba yang CH100. Masukkan bawang merah, saya pakai 7 siung, bawang putihnya 4 siung, kemudian cabai merahnya tadi 2 ya. Lalu tambahkan cabai rawit 5 buah, tomatnya 1 buah, kemudian jahe 1 potong. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu garam saya pakai 1 sendok teh juga. Dan kita akan chopper sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Lalu panaskan minyak dan tumis bawang bombaynya ya. Ini saya menggunakan pan dan spatula dari Stand Cookware. Lalu masukkan bumbu yang halus tadi. Aduk merata. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh. Lalu bumbu-bumbu yang diiris tadi, lengkuas ada 2 buah. Aduk merata. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya ya. Jadi kalau teman-teman suka kuahnya banyak boleh ditambah. Masukkan saus tiram 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya saya pakai 2 sendok teh. Aduk sampai merata. Kalau dirasa kurang pedas atau kurang berwarna merah, teman-teman boleh tambahkan saus tomat atau saus sambal ya, sebanyak kurang lebih 3 sendok teh. Ini hasilnya bakal menggugah selera. Oke, setelah mengental, kita boleh masukkan ikan yang sudah digoreng tadi ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Dan sarden ikan kembung yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini asli seger banget, cocok untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging kambing atau daging sapi ya teman-teman, boleh pilih. Di sini saya menggunakan daging sapi. Untuk bumbunya ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian bawang putih 5 siung, lalu ada jahe sepotong, kemudian ketumbar bubuk saya pakai 1 sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh.
lada bubuk setengah sendok teh, kemudian garam 1 sendok teh, kaldu jamur saya pakai setengah sendok teh, dan gula pasir saya pakai setengah sendok teh. Langsung aja diulek hingga halus ya. Kemudian daging sapinya atau daging kambingnya boleh ya, boleh pilih salah satu. Kita marinasi dengan bumbu ulek tadi ya, tapi cuman separuh aja atau secukupnya aja ya. Karena di sini saya cuman pakai sekitar 200 gram. Jadi saya marinasi dengan sedikit bumbu, pokoknya hingga merata aja ya. Diamkan kurang lebih 10 menit. Oke, selanjutnya siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 5 siung, diiris-iris ya. Kemudian cabai rawit, saya pakai 5 butir, dipotong-potong kasar seperti ini. Tomat saya pakai 2 buah ya. Kemudian nanas. Di sini saya pakai setengah buah aja. Atau boleh 1 buah ya, tapi ini kecil ukurannya nanasnya ya. Boleh disesuaikan aja dengan selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan tumis. Ada bawang merahnya yang sudah diiris-iris tadi ya. Kemudian kita akan tambahkan cabai rawit, aduk sebentar hingga layu. Kemudian tomat dan nanasnya kita masukkan juga. Jadi kita masak menu olahan daging yang sehat tanpa kolesterol ya teman-teman. Anti kolesterol maksudnya. Ngikut-ngikut yang lagi viral itu teman-teman. Jadi saya tambahkan nanas. Kemudian bumbu halusnya kita masukkan sekalian. Nah di sini bumbu halusnya kalau teman-teman nggak mau ribet ngeracik-ngeracik atau ribet-ribet, boleh pakai bumbu gulai ya. Kemudian tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, daun salam 2 lembar, dan daun jeruk 2 lembar juga. Ini semua anti kolesterol ya, serai, daun salam, nanas, dan tomatnya membantu mengurangi kadar kolesterol dalam daging ya. Jadi insya Allah sehat kalau dimakan, nggak berlebihan ya. Oke, selanjutnya daging yang dimarinasi tadi langsung dimasukkan ke dalam wajan dan kita tumis hingga empuk ya. Ini penambahan nanas juga membuat daging teksturnya jadi lebih cepat empuk ya. Jadi nggak perlu lama-lama masaknya. Selanjutnya kita tambahkan santan. Di sini saya pakai santan rada-rada encer gitu ya, sebanyak kurang lebih 200 gram. Langsung masak hingga matang. Ini rasanya sangat enak banget, ada gurihnya, ada segernya, ada agak manis-manisnya gitu ya. Jadi sangat cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Kita tambahkan kubis, ini pakai kurang lebih 100 gram ya. Kemudian daun bawang saya pakai 2 batang. Seger, sedap banget. Lalu tambahkan kecap manis, saya pakai 2 sendok teh ya. Aromanya aja udah harum banget teman-teman, seger banget. Oke, masak hingga empuk dan matang. Tongseng yang enak banget dan anti kolesterol ya.
Dan tongseng anti kolesterol ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan segar dari bahan ikan bandeng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan bumbunya. Di sini saya pakai bumbu iris. Ini ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja, langsung diiris-iris ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 2 siung aja. Sama diiris-iris juga. Ini ada kunyit, saya pakai kunyit fresh ya, langsung aja dipotong-potong tipis-tipis. Untuk belimbing wuluhnya saya pakai 4 buah, dipotong serong. Tomatnya 1 buah aja, dipotong kasar seperti ini. Langsung panaskan minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya. Aduk-aduk hingga harum ya. Setelah itu tambahkan daun salam 2 lembar, serai, kemudian ada lengkuas dan jahe, serta cabai rawit utuh, saya pakai kurang lebih 7 buah. Kemudian kunyitnya tadi, yang diiris-iris tadi ya, dimasukkan juga. Selanjutnya tambahkan air, di sini saya pakai kurang lebih 500 ml ya. Masukkan ikan bandengnya. Di sini saya pakai 1 ekor aja ya teman-teman. Udah dibuang sisiknya. Kemudian masukkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh ya. Masukkan tomat dan juga belimbing wuluhnya. Masak hingga matang dan bumbunya itu meresap ya. Seperti ini, kita boleh balik ikannya biar meresap. Udah kerasa banget segernya teman-teman, aromanya tercium harum. Terakhir kita tambahkan irisan daun bawang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan asem-asem bandeng bumbu irisnya. Ini super gampang buatnya dan super simple ya pastinya. Udah gitu rasanya sangat-sangat segar dan pastinya menggugah selera. Cocok banget untuk dinikmati keluarga tercinta. Oke, sangat mudah banget memasak menu hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.
Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ikan. Pengen tahu ikan ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, sayat-sayat ikan. Ini ikan sudah dibersihkan ya, isi perutnya, tapi kita nggak sayat dari perutnya ya, langsung dibersihkan dari kepalanya. Ini ikan beli kemarin, kemudian karena nggak sempat masak, masuk ke freezer ya, makanya matanya berwarna agak putih, padahal ini ikannya masih segar ya. Selanjutnya, panaskan wajan. Ini saya pakai dari stand cookware. Jangan lupa taburi dengan tepung, biar minyak gorengnya itu nggak nyiprat-nyiprat ya, atau nggak muncrat. Oke, goreng ikannya sampai kering atau matang ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikannya ya. Ini bukti ikannya itu nggak jelek ya teman-teman. Ikannya tuh utuh, nggak ada yang hancur. Kalau ikannya busuk dia bakal hancur. Oke, ini dia hasilnya. Sekarang kita siapkan bawang bombay 1 buah, langsung diiris-iris ya. Saya pakai pisau dan talenannya dari stand cookware. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 4 buah, yang 2 saya iris serong, yang 2-nya nanti saya haluskan ya. Untuk tomatnya saya pakai tomat merah 2 buah, dipotong kasar seperti ini. Kemudian tomat hijaunya 2 buah ya, dipotong kasar juga. Lalu saya akan menghaluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merah, saya pakai 7 siung, bawang putihnya 4 siung, kemudian cabai merahnya tadi 2 ya. Lalu tambahkan cabai rawit 5 buah, tomatnya 1 buah, kemudian jahe 1 potong. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu garam saya pakai 1 sendok teh juga. Dan kita akan chopper sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Lalu panaskan minyak dan tumis bawang bombaynya ya. Ini saya menggunakan pan dan spatula dari stand cookware. Lalu masukkan bumbu yang halus tadi. Aduk merata. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh. Lalu bumbu-bumbu yang diiris tadi, lengkuas ada 2 buah. Aduk merata. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya ya. Jadi kalau teman-teman suka kuahnya banyak boleh ditambah. Masukkan saus tiram 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya saya pakai 2 sendok teh.
Aduk sampai merata. Kalau dirasa kurang pedas atau kurang berwarna merah, teman-teman boleh tambahkan saus tomat atau saus sambal ya, sebanyak kurang lebih 3 sendok teh. Ini hasilnya bakal menggugah selera. Oke, setelah mengental, kita boleh masukkan ikan yang sudah digoreng tadi ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Dan sarden ikan kembung yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini asli seger banget, cocok untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging kambing atau daging sapi ya teman-teman, boleh pilih. Di sini saya menggunakan daging sapi. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 6 siung, kemudian bawang putih 5 siung, lalu ada jahe sepotong, kemudian ketumbar bubuk saya pakai 1 sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, kemudian garam 1 sendok teh, kaldu jamur saya pakai setengah sendok teh, dan gula pasir saya pakai setengah sendok teh. Langsung aja diulek hingga halus ya. Kemudian daging sapinya atau daging kambingnya boleh ya, boleh pilih salah satu. Kita marinasi dengan bumbu ulek tadi ya, tapi cuman separuh aja atau secukupnya aja ya. Karena di sini saya cuman pakai sekitar 200 gram. Jadi saya marinasi dengan sedikit bumbu, pokoknya hingga merata aja ya. Diamkan kurang lebih 10 menit. Oke, selanjutnya siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 5 siung, diiris-iris ya. Kemudian cabai rawit, saya pakai 5 butir, dipotong-potong kasar seperti ini. Tomat saya pakai 2 buah ya. Kemudian nanas, di sini saya pakai setengah buah aja, atau boleh 1 buah ya. Tapi ini kecil ukurannya nanasnya ya, boleh disesuaikan aja dengan selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan tumis. Ada bawang merahnya yang sudah diiris-iris tadi ya. Kemudian kita akan tambahkan cabai rawit, aduk sebentar hingga layu. Kemudian tomat dan nanasnya kita masukkan juga. Jadi kita masak
menu olahan daging yang sehat tanpa kolesterol ya teman-teman. Anti kolesterol maksudnya. Ngikut-ngikut yang lagi viral itu teman-teman. Jadi saya tambahkan nanas. Kemudian bumbu halusnya kita masukkan sekalian. Nah di sini bumbu halusnya kalau teman-teman nggak mau ribet ngeracik-ngeracik atau ribet-ribet, boleh pakai bumbu gulai ya. Kemudian tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, daun salam 2 lembar, dan daun jeruk 2 lembar juga. Ini semua anti kolesterol ya, serai, daun salam, nanas, dan tomatnya membantu mengurangi kadar kolesterol dalam daging ya. Jadi insya Allah sehat kalau dimakan, nggak berlebihan ya. Oke, selanjutnya daging yang dimarinasi tadi langsung dimasukkan ke dalam wajan dan kita tumis hingga empuk ya. Ini penambahan nanas juga membuat daging teksturnya jadi lebih cepat empuk ya. Jadi nggak perlu lama-lama masaknya. Selanjutnya kita tambahkan santan. Di sini saya pakai santan rada-rada encer gitu ya, sebanyak kurang lebih 200 gram. Langsung masak hingga matang. Ini rasanya sangat enak banget, ada gurihnya, ada segernya, ada agak manis-manisnya gitu ya. Jadi sangat cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Kita tambahkan kubis, ini pakai kurang lebih 100 gram ya. Kemudian daun bawang saya pakai 2 batang. Seger, sedap banget. Lalu tambahkan kecap manis, saya pakai 2 sendok teh ya. Aromanya aja udah harum banget teman-teman, seger banget. Oke, masak hingga empuk dan matang. Tongseng yang enak banget dan anti kolesterol ya. Dan tongseng anti kolesterol ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan segar dari bahan ikan bandeng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan bumbunya. Di sini saya pakai bumbu iris. Ini ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja, langsung diiris-iris ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 2 siung aja. Sama diiris-iris juga. Ini ada kunyit, saya pakai kunyit fresh ya, langsung aja dipotong-potong tipis-tipis. Untuk belimbing wuluhnya saya pakai 4 buah, dipotong serong. Tomatnya 1 buah aja, dipotong kasar seperti ini. Langsung panaskan minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya. Aduk-aduk hingga harum ya. Setelah itu tambahkan daun salam 2 lembar, serai, kemudian
Ada lengkuas dan jahe serta cabai rawit utuh, saya pakai kurang lebih 7 buah. Kemudian kunyitnya tadi yang diiris-iris tadi ya, dimasukkan juga. Selanjutnya tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml ya. Masukkan ikan bandengnya. Di sini saya pakai 1 ekor aja ya teman-teman. Udah dibuang sisiknya. Kemudian masukkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh ya. Masukkan tomat dan juga belimbing wuluhnya. Masak hingga matang dan bumbunya itu meresap ya. Seperti ini. Kita boleh balik ikannya biar meresap. Udah kerasa banget segernya teman-teman. Aromanya tercium harum. Terakhir kita tambahkan irisan daun bawang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan asem-asem bandeng bumbu irisnya. Ini super gampang buatnya dan super simple ya pastinya. Udah gitu rasanya sangat-sangat segar dan pastinya menggugah selera. Cocok banget untuk dinikmati keluarga tercinta. Oke, sangat mudah banget memasak menu hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ikan. Pengen tahu ikan ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama sayat-sayat ikan. Ini ikan sudah dibersihkan ya, isi perutnya, tapi kita nggak sayat dari perutnya ya, langsung dibersihkan dari kepalanya. Ini ikan beli kemarin, kemudian karena nggak sempat masak, masuk ke freezer ya, makanya matanya berwarna agak putih, padahal ini ikannya masih segar ya. Selanjutnya panaskan wajan, ini saya pakai dari stand cookware. Jangan lupa taburi dengan tepung biar minyak gorengnya itu nggak nyiprat-nyiprat ya, atau nggak muncrat. Oke, goreng ikannya sampai kering atau matang ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikannya ya. Ini bukti ikannya itu nggak jelek ya teman-teman. Ikannya tuh utuh, nggak ada yang hancur. Kalau ikannya busuk dia bakal hancur. Oke, ini dia hasilnya. Sekarang kita siapkan bawang bombay 1 buah, langsung diiris-iris ya. Saya pakai pisau dan talenannya dari stand cookware. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 4 buah, yang 2 saya iris serong, yang 2-nya nanti saya haluskan ya.
Untuk tomatnya saya pakai tomat merah 2 buah dipotong kasar seperti ini. Kemudian tomat hijaunya 2 buah ya, dipotong kasar juga. Lalu saya akan menghaluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merah, saya pakai 7 siung, bawang putihnya 4 siung, kemudian cabai merahnya tadi 2 ya. Lalu tambahkan cabai rawit 5 buah, tomatnya 1 buah, kemudian jahe 1 potong. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu garam saya pakai 1 sendok teh juga. Dan kita akan chopper sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Lalu panaskan minyak dan tumis bawang bombaynya ya. Ini saya menggunakan pan dan spatula dari Stain Cookware. Lalu masukkan bumbu yang halus tadi. Aduk merata. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh. Lalu bumbu-bumbu yang diiris tadi, lengkuas ada 2 buah. Aduk merata. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya ya. Jadi kalau teman-teman suka kuahnya banyak boleh ditambah. Masukkan saus tiram 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya saya pakai 2 sendok teh. Aduk sampai merata. Kalau dirasa kurang pedas atau kurang berwarna merah, teman-teman boleh tambahkan saus tomat atau saus sambal ya. Sebanyak kurang lebih 3 sendok teh. Ini hasilnya bakal menggugah selera. Oke, setelah mengental, kita boleh masukkan ikan yang sudah digoreng tadi ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya. Dan sarden ikan kembung yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini asli seger banget, cocok untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging kambing atau daging sapi ya teman-teman, boleh pilih. Di sini saya menggunakan daging sapi. Untuk bumbunya ada bawang merah saya pakai 6 siung, kemudian bawang putih 5 siung. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian ketumbar bubuk saya pakai 1 sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh.
lada bubuk setengah sendok teh, kemudian garam 1 sendok teh, kaldu jamur saya pakai setengah sendok teh, dan gula pasir saya pakai setengah sendok teh. Langsung aja diulek hingga halus ya. Kemudian daging sapinya atau daging kambingnya boleh ya, boleh pilih salah satu. Kita marinasi dengan bumbu ulek tadi ya, tapi cuman separuh aja atau secukupnya aja ya. Karena di sini saya cuman pakai sekitar 200 gram. Jadi saya marinasi dengan sedikit bumbu, pokoknya hingga merata aja ya. Diamkan kurang lebih 10 menit. Oke, selanjutnya siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 5 siung, diiris-iris ya. Kemudian cabai rawit, saya pakai 5 butir, dipotong-potong kasar seperti ini. Tomat saya pakai 2 buah ya. Kemudian nanas, di sini saya pakai setengah buah aja, atau boleh 1 buah ya. Tapi ini kecil ukurannya nanasnya ya, boleh disesuaikan aja dengan selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan tumis. Ada bawang merahnya yang sudah diiris-iris tadi ya. Kemudian kita akan tambahkan cabai rawit, aduk sebentar hingga layu. Kemudian tomat dan nanasnya kita masukkan juga. Jadi kita masak menu olahan daging yang sehat tanpa kolesterol ya teman-teman. Anti kolesterol maksudnya. Ngikut-ngikut yang lagi viral itu teman-teman. Jadi saya tambahkan nanas. Kemudian bumbu halusnya kita masukkan sekalian. Nah di sini bumbu halusnya kalau teman-teman nggak mau ribet ngeracik-ngeracik atau ribet-ribet, boleh pakai bumbu gulai ya. Kemudian tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, daun salam 2 lembar, dan daun jeruk 2 lembar juga. Ini semua anti kolesterol ya, serai, daun salam, nanas, dan tomatnya membantu mengurangi kadar kolesterol dalam daging ya. Jadi insya Allah sehat kalau dimakan, nggak berlebihan ya. Oke, selanjutnya daging yang dimarinasi tadi langsung dimasukkan ke dalam wajan dan kita tumis hingga empuk ya. Ini penambahan nanas juga membuat daging teksturnya jadi lebih cepat empuk ya. Jadi nggak perlu lama-lama masaknya. Selanjutnya kita tambahkan santan. Di sini saya pakai santan rada-rada encer gitu ya, sebanyak kurang lebih 200 gram. Langsung masak hingga matang. Ini rasanya sangat enak banget, ada gurihnya, ada segernya, ada agak manis-manisnya gitu ya. Jadi sangat cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Kita tambahkan kubis, ini pakai kurang lebih 100 gram ya. Kemudian daun bawang saya pakai 2 batang. Seger, sedap banget. Lalu tambahkan kecap manis, saya pakai 2 sendok teh ya. Aromanya aja udah harum banget teman-teman, seger banget. Oke, masak hingga empuk dan matang. Tongseng yang enak banget dan anti kolesterol ya.
Dan tongseng anti kolesterol ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan segar dari bahan ikan bandeng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan bumbunya. Di sini saya pakai bumbu iris. Ini ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja, langsung diiris-iris ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 2 siung aja. Sama diiris-iris juga. Ini ada kunyit, saya pakai kunyit fresh ya, langsung aja dipotong-potong tipis-tipis. Untuk belimbing wuluhnya saya pakai 4 buah, dipotong serong. Tomatnya 1 buah aja, dipotong kasar seperti ini. Langsung panaskan minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya. Aduk-aduk hingga harum ya. Setelah itu tambahkan daun salam 2 lembar, serai, kemudian ada lengkuas dan jahe, serta cabai rawit utuh, saya pakai kurang lebih 7 buah. Kemudian kunyitnya tadi, yang diiris-iris tadi ya, dimasukkan juga. Selanjutnya tambahkan air, di sini saya pakai kurang lebih 500 ml ya. Masukkan ikan bandengnya. Di sini saya pakai 1 ekor aja ya teman-teman. Udah dibuang sisiknya. Kemudian masukkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh ya. Masukkan tomat dan juga belimbing wuluhnya. Masak hingga matang dan bumbunya itu meresap ya. Seperti ini, kita boleh balik ikannya biar meresap. Udah kerasa banget segernya teman-teman, aromanya tercium harum. Terakhir kita tambahkan irisan daun bawang. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan asem-asem bandeng bumbu irisnya. Ini super gampang buatnya dan super simple ya pastinya. Udah gitu rasanya sangat-sangat segar dan pastinya menggugah selera. Cocok banget untuk dinikmati keluarga tercinta. Oke, sangat mudah banget memasak menu hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.
Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ikan. Pengen tahu ikan ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, sayat-sayat ikan. Ini ikan sudah dibersihkan ya, isi perutnya, tapi kita nggak sayat dari perutnya ya, langsung dibersihkan dari kepalanya. Ini ikan beli kemarin, kemudian karena nggak sempat masak, masuk ke freezer ya, makanya matanya berwarna agak putih, padahal ini ikannya masih segar ya. Selanjutnya, panaskan wajan. Ini saya pakai dari stand cookware. Jangan lupa taburi dengan tepung, biar minyak gorengnya itu nggak nyiprat-nyiprat ya, atau nggak muncrat. Oke, goreng ikannya sampai kering atau matang ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikannya ya. Ini bukti ikannya itu nggak jelek ya teman-teman. Ikannya tuh utuh, nggak ada yang hancur. Kalau ikannya busuk dia bakal hancur. Oke, ini dia hasilnya. Sekarang kita siapkan bawang bombay 1 buah, langsung diiris-iris ya. Saya pakai pisau dan talenannya dari stand cookware. Kemudian ada cabai merah, saya pakai 4 buah, yang 2 saya iris serong, yang 2-nya nanti saya haluskan ya. Untuk tomatnya saya pakai tomat merah 2 buah, dipotong kasar seperti ini. Kemudian tomat hijaunya 2 buah ya, dipotong kasar juga. Lalu saya akan menghaluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merah, saya pakai 7 siung, bawang putihnya 4 siung. Kemudian cabai merahnya tadi 2 ya. Lalu tambahkan cabai rawit 5 buah, tomatnya 1 buah, kemudian jahe 1 potong. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu garam saya pakai 1 sendok teh juga. Dan kita akan chopper sampai halus ya. Oke, ini dia hasilnya. Lalu panaskan minyak dan tumis bawang bombaynya ya. Ini saya menggunakan pan dan spatula dari stand cookware. Lalu masukkan bumbu yang halus tadi. Aduk merata. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh. Lalu bumbu-bumbu yang diiris tadi, lengkuas ada 2 buah. Aduk merata. Tambahkan air secukupnya untuk kuahnya ya. Jadi kalau teman-teman suka kuahnya banyak boleh ditambah. Masukkan saus tiram 1 sendok teh. Untuk kecap manisnya saya pakai 2 sendok teh.
Aduk sampai merata. Kalau dirasa kurang pedas atau kurang berwarna merah, teman-teman boleh tambahkan saus tomat atau saus sambal ya, sebanyak kurang lebih 3 sendok teh. Ini hasilnya bakal menggugah selera. Oke, setelah mengental, kita boleh masukkan ikan yang sudah digoreng tadi ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, setelah tanak kita boleh matikan apinya dan sarden ikan kembung yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini asli seger banget, cocok untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan daging kambing atau daging sapi ya teman-teman, boleh pilih. Di sini saya menggunakan daging sapi. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 6 siung, kemudian bawang putih 5 siung, lalu ada jahe sepotong, kemudian ketumbar bubuk saya pakai 1 sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, kemudian garam 1 sendok teh, kaldu jamur saya pakai setengah sendok teh, dan gula pasir saya pakai setengah sendok teh. Langsung aja diulek hingga halus ya. Kemudian daging sapinya atau daging kambingnya boleh ya, boleh pilih salah satu. Kita marinasi dengan bumbu ulek tadi ya, tapi cuman separuh aja atau secukupnya aja ya. Karena di sini saya cuman pakai sekitar 200 gram. Jadi saya marinasi dengan sedikit bumbu, pokoknya hingga merata aja ya. Diamkan kurang lebih 10 menit. Oke, selanjutnya siapkan bawang merah. Di sini saya pakai 5 siung, diiris-iris ya. Kemudian cabai rawit, saya pakai 5 butir, dipotong-potong kasar seperti ini. Tomat saya pakai 2 buah ya. Kemudian nanas, di sini saya pakai setengah buah aja, atau boleh 1 buah ya. Tapi ini kecil ukurannya nanasnya ya, boleh disesuaikan aja dengan selera. Selanjutnya kita panaskan minyak dan tumis. Ada bawang merahnya yang sudah diiris-iris tadi ya. Kemudian kita akan tambahkan cabai rawit, aduk sebentar hingga layu. Kemudian tomat dan nanasnya kita masukkan juga. Jadi kita masak
menu olahan daging yang sehat tanpa kolesterol ya teman-teman. Anti kolesterol maksudnya. Ngikut-ngikut yang lagi viral itu teman-teman. Jadi saya tambahkan nanas. Kemudian bumbu halusnya kita masukkan sekalian. Nah di sini bumbu halusnya kalau teman-teman nggak mau ribet ngeracik-ngeracik atau ribet-ribet, boleh pakai bumbu gulai ya. Kemudian tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, daun salam 2 lembar, dan daun jeruk 2 lembar juga. Ini semua anti kolesterol ya, serai, daun salam, nanas, dan tomatnya membantu mengurangi kadar kolesterol dalam daging ya. Jadi insya Allah sehat kalau dimakan, nggak berlebihan ya. Oke, selanjutnya daging yang dimarinasi tadi langsung dimasukkan ke dalam wajan dan kita tumis hingga empuk ya. Ini penambahan nanas juga membuat daging teksturnya jadi lebih cepat empuk ya. Jadi nggak perlu lama-lama masaknya. Selanjutnya kita tambahkan santan. Di sini saya pakai santan rada-rada encer gitu ya, sebanyak kurang lebih 200 gram. Langsung masak hingga matang. Ini rasanya sangat enak banget, ada gurihnya, ada segernya, ada agak manis-manisnya gitu ya. Jadi sangat cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Kita tambahkan kubis, ini pakai kurang lebih 100 gram ya. Kemudian daun bawang saya pakai 2 batang. Segar, sedap banget. Lalu tambahkan kecap manis, saya pakai 2 sendok teh ya. Aromanya aja udah harum banget teman-teman, seger banget. Oke, masak hingga empuk dan matang. Tongseng yang enak banget dan anti kolesterol ya. Dan tongseng anti kolesterol ala dapur lagi siap untuk disajikan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan segar dari bahan ikan bandeng. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan bumbunya. Di sini saya pakai bumbu iris. Ini ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja, langsung diiris-iris ya. Selanjutnya bawang putih, saya pakai 2 siung aja. Sama diiris-iris juga. Ini ada kunyit, saya pakai kunyit fresh ya, langsung aja dipotong-potong tipis-tipis. Untuk belimbing wuluhnya saya pakai 4 buah, dipotong serong. Tomatnya 1 buah aja, dipotong kasar seperti ini. Langsung